Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas masih seputar SPT tahunan, khususnya bagi Anda karyawan yang belum melaporkan pajak atau SPT tahunan ya. Nah, kira-kira di sini saya akan menjelaskan apa saja, kemudian apa saja yang Anda perlukan sebelum Anda lapor SPT tahunan, kemudian batas waktunya kapan, dan seperti apa tata cara pelaporannya. Oke, kita akan mulai dulu dengan misalkan di sini, kalau Anda seorang karyawan bekerja, baik itu swasta maupun PNS, TNI, Polri gitu ya, yang bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi, itu kan ketika Anda sudah punya NPWP, maka Anda wajib lapor SPT tahunan. Ada atau tidak ada penghasilan gitu ya. Jadi ketika kita mindsetnya adalah Anda lapor itu tidak terpengaruh dengan penghasilan Anda. Jadi ada penghasilan, katakanlah kalau seorang karyawan gitu ya, tapi penghasilan saya masih kecil misalkan. Oke, tapi Anda sudah punya NPWP, maka itu tetap harus lapor gitu. Karena pelaporan pajak atau pelaporan SPT tahunan itu tergantung apakah NPWP Anda ini aktif atau tidak aktif. Bukan berdasarkan penghasilan yang Anda peroleh gitu. Jadi mau penghasilan kecil, mau penghasilan besar, tetap harus lapor SPT tahunan gitu. Kecuali kalau nanti misalkan Anda mengajukan yang namanya permohonan non efektif. Nanti akan kita bahas ya di situ. Oke, yang pertama adalah kapan batas waktu pelaporan SPT tahunan. Oke. Untuk batas waktunya sendiri adalah kita lihat dulu tahun berapa. Tahun berapa Anda mau lapor pajak? Asumsi sekarang tahun 2022. Berarti paling lambat, jadi kan pelaporan pajak itu kan tahun berikutnya ya. Jadi misalkan kalau tahun 2021 berarti paling lambat adalah tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Atau kalau di undang-undang itu bahasanya adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi kalau misalkan tahun 2021, asumsinya kan berarti tahun berakhirnya kan 31 Desember ya. Maka 3 bulan setelahnya berarti kan kita pakai asumsi tanggal 31 Maret gitu. Karena sebagian besar tahun pajak di Indonesia itu mengikuti tahun kalender gitu. Jadi kalau misalkan tahun pajaknya 2021 berarti paling lambat adalah 31 Maret 2022. Nanti di tahun pajak 2022 maka paling lambatnya adalah tahun berikutnya lagi 31 Maret 2023 dan seterusnya ya. Gitu. Jadi paling lambat untuk orang pribadi itu adalah 31 Maret. Oke, kemudian yang mungkin masih bingung adalah jenis formulirnya gitu. Karena kalau di pajak itu kan ada banyak jenis formulir ya. Ada yang namanya 1770, 1770S, SS, 1771 badan dan seterusnya. Nah, kita fokusnya ke karyawan dulu. Jadi bagi Anda yang karyawan yang memiliki penghasilan dari sebuah pekerjaan, baik itu PNS maupun swasta. Nah, kita fokusnya di 1770 dulu. Jadi kalau orang pribadi, khusus untuk orang pribadi, itu dibedakan menjadi 2. Orang pribadi yang statusnya karyawan dan orang pribadi yang statusnya non-karyawan atau dia seorang pengusaha ya, UMKM atau pengusaha besar gitu. Nah, kita fokusnya ke karyawan dulu. Untuk karyawan itu ada 2 pilihan. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan 1770S atau Anda bisa menggunakan 1770 SS. S itu anggaplah singkatan dari sederhana, sementara kalau SS itu singkatan dari sangat sederhana. Ya, itu singkatan yang memudahkan saja ya, gitu. Nah, perbedaannya antara 1770S dan 1770SS adalah kalau misalkan penghasilan Anda setahun kurang dari 60 juta, jadi kalau penghasilan Anda kurang dari 60 juta setahun, dan sumber penghasilan Anda hanya dari satu pemberi kerja, maka Anda boleh menggunakan 1770 SS. Ada tanda bolehnya ya, gitu. Tidak wajib, gitu. Artinya ketika nanti Anda memilih untuk menggunakan 1770 yang S, itu kami perkenankan, gitu. DJP membolehkan. Ketika, oh Pak, penghasilan saya 50 juta.
kemudian sumber penghasilan saya hanya dari pekerjaan saja di PT ini misalkan. Boleh nggak saya menggunakan yang 1770S? Boleh, silakan. Tapi di undang-undang Anda diperbolehkan juga menggunakan yang SS. Tapi di luar itu, misalkan gini, dan itu pilihannya dan ya, gitu. Jadi di bawah 60 juta dan dari satu pemberi kerja. Jadi kalau salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka ya sudah, berarti Anda harus memilih yang kedua tadi, yang 1770S. Contohnya misalkan Anda seorang karyawan, penghasilan setahun di perusahaan tersebut adalah 50 juta. Tapi di luar itu, Anda juga katakanlah seorang mitra Gojek misalkan. Atau katakanlah Anda punya rumah makan atau online shop misalkan. Itu kan berarti ada sumber penghasilan lain ya di luar dari pekerjaan kita sebagai karyawan. Maka itu tetap harus menggunakan yang 1770 yang S. Gitu. Jadi SS itu boleh jika Anda di bawah 60 juta penghasilannya setahun, dan yang kedua adalah penghasilan Anda hanya dari satu pemberi kerja. Makanya saya selalu menyarankan ketika Anda seorang karyawan, sebaiknya Anda walaupun di bawah 60 juta tetap gunakan yang 1770S. Karena itu lebih, dari sisi pengisian tidak terlalu rumit dan lebih detail. Itu yang lebih apa ya? Poin utamanya di situ. Anda lebih detail nanti. Detailnya di mana nanti akan saya jelaskan di poin terakhir nanti. Oke. Itu ya tadi perbedaannya untuk yang karyawan 1770S dan 1770SS. Saya sarankan tetap gunakanlah yang 1770S tadi. Oke. Berikutnya. Saluran apa yang bisa kita gunakan untuk melaporkan SPT tahunan kita? Nah, khusus untuk karyawan, DJP sudah memperkenalkan yang namanya e-filing, yakni sebuah sistem pelaporan menggunakan elektronik. Masih bisa ketika Anda datang langsung ke kantor pajak, kemudian Anda isi formulirnya menggunakan kertas, seperti itu masih bisa juga gitu. Dengan catatan, sebelumnya Anda belum pernah menggunakan yang elektronik. Jadi ketika sekali aja, misalkan tahun kemarin Anda sudah menggunakan elektronik, maka atau e-filing ya, sekali aja tahun lalu Anda gunakan e-filing, maka tahun ini dan tahun-tahun berikutnya Anda harus e-filing juga gitu. Makanya Anda jangan sampai lupa password juga ya, gitu. Itu yang paling sering kejadian, lupa password nanti. Gitu. Jadi saluran yang kami sediakan, yang DJP sediakan itu saat ini bisa menggunakan manual, artinya Anda bisa datang langsung ke kantor pajak, atau misalkan Anda bisa kirim lewat pos atau lewat jasa ekspedisi yang masih berbentuk kertas gitu ya, tanda terimanya atau tanda struk paketnya itu termasuk dianggap tanda terima SPT, tanggal di mana Anda lapor gitu. Atau yang terakhir, e-filing ini gitu. Untuk tutorial e-filingnya nanti saya sertakan di atas ini ya gitu. Jadi silakan aja Anda gunakan 1770S atau yang SS tadi ya gitu. Gunakan e-filing karena tadi ya lebih mudah, lebih aman juga. Anda tidak perlu datang ke kantor pajak. Kalau misalkan Anda sudah menguasainya, Anda sudah bisa lapor e-filing, itu bisa di mana aja, bahkan bisa lewat handphone gitu. Khusus untuk e-filing gitu. Oke, berikutnya ini yang penting juga. Ketika Anda mau lapor SPT tahunan atau Anda mau lapor e-filing tadi ya, apa yang harus Anda persiapkan terlebih dahulu? Oke, yang pertama, jika Anda seorang karyawan, maka yang Anda butuhkan pertama kali adalah ada bukti potong pajaknya. Ini yang penting. Bukti potong itu ada dua macam formulirnya. 1721A1 itu untuk karyawan swasta, sementara kalau 1721A2 itu untuk yang PNS, TNI, atau Polri, gitu, atau yang pejabat negara seperti itu. Jadi bukti potong ini Anda harus dapatkan. Pak, bagaimana? Kemudian yang membuat bukti potong ini siapa? Yang membuat bukti potong adalah pemberi kerja Anda, perusahaan Anda, atau instansi Anda. Dan itu harus Anda terima ya, karena itu kewajiban bagi mereka dan hak bagi Anda. Jadi pastikan sebelum Anda lapor e-filing, pastikan Anda sudah punya bukti potong tadi. Gitu. Bentuknya seperti apa, kemudian tata cara pengisiannya seperti apa, itu nanti Anda bisa
konsultasikan lebih lanjut dengan dengan bagian keuangan Anda, atau Anda bisa datang langsung ke kantor pajak di mana Anda terdaftar ya, gitu. Itu yang pertama ya, bukti potong. Bukti potong ini biasanya dibagikan di awal tahun. Jadi karena paling lambat aturannya adalah bukti potong ini sudah harus dibagikan atau sudah harus dibuat paling lambat adalah 1 bulan setelah tahun berakhir. Jadi kalau 2021 berarti paling lambat harusnya 31 Januari itu sudah dibagikan. Kemudian yang kedua, ini yang penting juga. Ini yang namanya EFIN, Electronic Filing Identification Number, gitu. EFIN ini semacam kunci. Jadi kalau misalkan e-filing itu adalah sebuah rumah atau DJP online itu adalah sebuah rumah, untuk bisa membuka rumah tadi itu kan perlu kunci ya. Jadi kalau kita mau buka rumah kan harus ada kuncinya. Atau ketika mau mengendarai mobil kan harus ada kuncinya. Nah, e-fin ini adalah kunci untuk membuka rumah tadi, untuk membuka e-filing tadi. Gitu. Kemudian pengajuan e-finnya seperti apa? Pengajuan e-fin bisa dilakukan ke kantor pajak manapun. Jadi kalau orang pribadi ya, khususnya karyawan, e-fin ini bisa kita ajukan dimanapun. Tidak harus tempat di mana kita terdaftar. Misalkan Anda terdaftarnya di Bandung, saat ini Anda tugas di Jakarta. Nah, maka Anda bisa datang aja ke kantor pajak terdekat dengan kantor pajak Anda, dengan tempat kerja Anda, kemudian Anda silakan buat e-fin di situ. Itu kalau mau buat e-fin. Kalau lupa e-fin, itu juga yang paling sering kejadian. Kalau lupa e-fin, itu lebih gampang lagi. Anda bisa tinggal telepon ke kering pajak atau live chat di situs pajak, ke kering pajaknya 1.500-200, minta tolong lupa e-finnya seperti apa. Anda bisa datang ke KPP manapun. Anda bisa juga hubungin helpdesk di KPP Anda. Dan saya sarankan ini, ketika Anda sudah punya e-fin, sudah punya e-fin, pastikan Anda simpan nomor e-fin itu. Karena nomor ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah, kemudian ketika nanti hilang, ya tinggal kita minta lagi gitu ya. Tapi saya sarankan, simpan aja di phone book Anda ya. Kan kita pasti punya HP tuh. Ya udah, simpan di phone book ada e-fin, kemudian nomornya berapa. Itu sekitar 10 digit. Itu nomor e-fin. Berikutnya, handphone dan juga email yang harus ada. Karena ketika Anda melaporkan menggunakan e-filing, saluran untuk korespondensi itu hanya ada 2, email dan juga nomor handphone. Email yang aktif ya, email dan nomor HP yang aktif. Karena nanti ketika kita minta kode verifikasi, ketika kita minta bukti penerimaan elektroniknya, bukti bahwa kita sudah lapor, itu dikirimkan lewat email dan juga lewat nomor telepon, lewat SMS ya, gitu. Jadi pastikan tadi ya, yang pertama sebelum Anda lapor, pastikan kita punya bukti potongnya, Anda harus minta itu. Kalau nggak dapat gimana? Ya Anda harus minta dulu, gitu. Anda harus buat dulu lah, minimal Anda harus buat dulu berdasarkan data dari penghasilan bulanan Anda, gitu. Kemudian tadi ya, punya e-fin, kalau sudah punya e-fin ya silakan itu dijaga, jangan sampai lupa atau hilang. Kemudian tadi nomor telepon dan juga email yang masih aktif, gitu. Karena pastikan ketika nanti sudah dapat itu semua, kita bisa mengaksesnya, email dan juga nomor telepon tadi. Oke, berikutnya. Tadi sudah dijelaskan e-fin itu apa. E-fin tadi adalah sebuah kunci rumah untuk membuka rumah tersebut. Kalau hilang gimana ya? Tadi ya harus minta lagi, gitu. E-fin. Kemudian berikutnya, dan e-fin ini itu bisa kita gunakan bukan hanya untuk pelaporan ya. Jadi e-fin ini gunanya tadi pada saat kita registrasi di DJP online atau pada saat kita lupa password. Dan di rumah tadi, di rumah DJP online itu bukan hanya e-filing. Ada juga misalkan kalau orang pribadi usaha, kita bisa pakai e-form, atau kalau kita bisa buat e-billing di sana, kita bisa minta layanan insentif pajak, kita bisa bisa buat e-bupot juga, e-bupot unifikasi, pasal 23 dan sebagainya. Jadi semua layanan perpajakan asalnya adalah Anda harus punya kuncinya dulu, gitu. Anda harus punya e-fin terlebih dahulu untuk membuka rumah tadi, membuka rumah DJP online tadi, gitu.
Jadi itu ya pentingnya Evin tadi. Oke. Berikutnya tadi apa? Kan tadi ya, katakanlah seorang karyawan. Misalkan Anda baru bekerja, penghasilan Anda katakanlah mungkin masih UMR gitu atau masih ya belum terlalu besar. Kemudian sementara di pajak untuk karyawan itu kan ada yang namanya pengurang PTKP namanya, penghasilan tidak kena pajak. Ini adalah ilustrasinya itu adalah biaya hidup yang diperlukan selama 1 tahun. Jadi pengurang, jadi misalkan katakanlah penghasilan Anda setahun misalkan 60 juta. Nah, PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya untuk satu orang sendiri adalah 54 juta. Asumsi Anda belum menikah, Anda belum punya tanggungan, maka minimal PTKP-nya adalah 54 juta. Artinya apa? Dari penghasilan kotor tadi 60 juta, kita anggap DJP anggap 54 jutanya itu adalah biaya hidup Anda gitu. Artinya nanti sisanya itu adalah yang nanti akan dikenakan pajak. Kemudian pertanyaannya, Pak, penghasilan saya setahun di bawah 54 juta, Pak, gitu. Itu seperti apa? Nah, berarti ya gampangnya Anda nggak perlu bayar pajak, gitu. Tadi ya, asumsi 54 juta itu setahun, berarti kalau kita bagi 12, itu berarti sekitar 4,5 juta. Artinya, ketika Anda seorang karyawan, penghasilan Anda masih di bawah 4,5 juta sebulan, maka otomatis Anda tidak akan dipotong pajak. Anda tidak akan dipotong pajak pasal 21 ya, oleh perusahaan Anda. Gitu. Jadi itu fungsinya PTKP ya, sebagai istilahnya pengurang sebagai biaya hidup Anda. Gitu. Kemudian berikutnya tadi ya, penghasilan saya masih di bawah PTKP atau mungkin saya belum bekerja gitu ya, apakah saya harus tetap lapor pajak gitu. Tadi balik lagi ke di awal tadi, SPT tahunan itu hubungannya dengan NPWP. Ketika NPWP Anda aktif, maka Anda wajib lapor SPT tahunan. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak NPWP itu dinonaktifkan? Jawabannya adalah bisa, gitu. Jadi di pajak itu ada istilahnya non-efektif. Jadi ketika memang Anda sudah tidak memenuhi syarat objektif, artinya Anda tidak punya penghasilan di sini, atau Anda belum memiliki penghasilan, maka Anda boleh mengajukan non-efektif. Non-efektif ini Anda bisa telepon ke kering pajak, atau Anda bisa datang langsung ke KPP untuk istilahnya untuk mengajukan diri ke non-efektif tadi. Artinya nanti ketika Anda sudah ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif atau non-aktif tadi, artinya Anda tidak ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan, gitu. Dan ini ke poin berikutnya, ketika saya tidak lapor, ada sanksinya tidak? Gitu. Nah, ini yang sering kejadian. Ketika kita tidak lapor pajak, sanksinya untuk satu orang pribadi adalah Rp100.000 gitu. Sanksi ketika kita tidak lapor atau mungkin lapornya telat. Lapor lebih dari tanggal 31 Maret misalkan gitu. Walaupun beberapa tahun kemarin itu ada istilahnya perpanjangan ya gitu. Walaupun lebih tepatnya bukan perpanjangan, hanya yang lapor lebih dari tanggal 31 Maret sampai dengan 30 April itu tidak dikenakan sanksi. Ya walaupun ya sederhananya itu diperpanjang gitu ya, tapi bahasanya tidak seperti itu. Jadi ketika kita lapor telat, telatnya sama ya, sanksinya sama. Mau telat 1 hari atau mau telat 1 tahun kemudian, itu sanksinya sama, Rp100.000 juga gitu. Dan sanksi ini akan terbit atau harus dibayarkan ketika nanti Anda dapat surat namanya surat tagihan pajak gitu. Ya semoga aja Anda tidak sampai dapat STP itu ya, surat tagihan pajak gitu. Artinya ketika Anda sudah dapat STP, Anda wajib bayar tadi. Walaupun ya sanksinya nggak terlalu besar ya, hanya Rp100.000 aja, tapi kan ya lumayan juga gitu ya kalau pas lagi kena gitu ya, lupa lapor misalkan, aduh lupa nih, ya udah mau nggak mau kita harus siap-siap untuk membayar sanksi tadi gitu. Oke, kemudian yang terakhir, di setiap SPT itu pasti diminta untuk mencantumkan harta dan juga utang. Nah, ini yang penting. Terkait dengan program adanya tax amnesty kemarin, terus sekarang adanya PPS gitu. Harta itu minimal harus diisi 1 saja gitu. Apa? Bebas. Karena ini self assessment, Anda bisa mengklaim apa saja di situ.
Pak, saya hanya punya uang tunai, silakan diisi uang tunai. Pak, saya hanya punya sepeda motor, silakan diisi sepeda motor. Pak, saya hanya punya handphone gitu, Xiaomi saja misalkan, silakan Anda isi peralatan elektronik di situ. Apapun gitu. Jadi harta itu wajib diisi. Minimal apa ya tadi ya? Minimal satu item. Lebih detail lebih bagus gitu. Makanya saya sarankan perbedaan antara 1770S dan SS itu adalah dari detail hartanya. Kalau di SS itu tidak ada detail hartanya gitu. Jadi ketika nanti ditanyakan oleh pajak, Pak, ini ada detail rinciannya nggak? Oh, nggak ada, Pak, gitu. Makanya saran saya tetap gunakan yang 1770S untuk karyawan gitu. Jadi, Pak, kemudian saya punya trading saham nih, silakan sahamnya itu dituliskan di situ, di saham yang nantinya akan dijual kembali. Jadi pilih yang kodenya itu ya, kode saham yang nantinya akan dijual kembali. Kemudian silakan tahun perolehnya kapan, harga perolehan ya, bukan harga pasar atau harga saat ini. Harga perolehannya pada saat itu kapan. Jadi ketika Anda punya mobil, beli mobil, silakan tahun itu belinya berapa gitu. Kemudian, Pak, mobil saya masih cicil, silakan nanti di kolom utang itu cicilannya ditulis juga. Kira-kira sampai dengan akhir tahun lapor itu cicilan kita masih berapa. Jadi bedakan ya, kalau harta yang ditulis itu adalah harga perolehan, harga pada saat kita kita memperolehnya, sementara kalau sisi utang adalah nilai yang posisi sisa utangnya ya gitu. Sisa utang per 31 Desember gitu. Jadi misal kita beli mobil tahun 2020. Harga mobilnya misalkan 200 juta. Oke, sisi harta silakan Anda tulis mobil seharga 200 juta. Sisa utang per 31 Desember 2021, sisa utangnya tinggal berapa? Misalkan dari 200 juta tadi, Anda DP segala macam, kemudian sisa utangnya tersisa katakanlah 150 juta. Nah, silakan isi di sini, di sisi utang itu adalah 150 juta. Gitu. Jadi pastikan ya, harus balance nih. Ketika rumah KPR, ya berarti rumahnya ditulis di harta, KPR-nya ditulis di sisi utang atau kewajiban. Gitu. Oke, barangkali itu mungkin semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya para karyawan yang mungkin masih bingung bagaimana cara lapor SPT tahunan. Untuk tutorialnya Anda bisa search di video saya, di playlist saya, lapor SPT tahunan. Di situ detail untuk karyawan ada, untuk pengusaha ada, untuk WP badan ada, untuk yang belum punya penghasilan juga ada. Silakan tinggalkan di kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan, silakan share atau like channel ini apabila berguna bagi Anda. Dari saya, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.